Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipercaya oleh rakyat, dengarlah aspirasi kami. Kami berjuang, kami ingin membela, kami ingin bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyelamatkan aset kita, aset kebun dalam, aset yang dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Korupsi adalah tidak hanya mengambil uang negara, tapi korupsi adalah memperkaya orang sendiri dan merugikan keuangan negara. Anda yang harus bertanggung jawab. Hentikan, jangan diteruskan. Jangan, kami sandarkan cita-cita. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita pada hari ini masih dikaruniai kesehatan tanpa ada halangan satu apapun. Kemudian semoga kita diberkati untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah permasalahan kebun dalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Polri, pada Kapolres Kabupaten Banyumas yang telah mengantar kita sampai dengan di Kabupaten Banyumas. Suatu kebanggaan sendiri bagi kami rakyat yang telah dilayani oleh Polri. Maka mewakili keseluruhannya saya ucapkan banyak terima kasih. Apa maunya kita datang ke sini? Kalau kita mengatakan bodoh kepada pemerintah daerah, kayaknya tidak pas. Apalagi kalau mengatakan goblok pada pemerintah daerah, itu keterlaluan. Tapi kenyataannya kita kehilangan aset, kita kehilangan income yang kurang lebih 76 miliar dibiarkan begitu saja. Lalu rakyat mau kalimat apa yang pantas disampaikan kepada pemerintah daerah? Itu saja, 51 ruko diberikan begitu saja kepada pihak ketiga yang tanpa perjanjian yang benar. Tanpa perjanjian yang benar. Semua orang sudah tahu ini kesalahan ada di pemerintah daerah. Saya ulangi lagi, kesalahan di pemerintah daerah. Kenapa tidak mau mencabut? Ada apa tidak mau mencabut? Itu yang kita perkarakan. 76 miliar bukan sedikit bagi kita. Bupati korupsi paling 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, viral seluruh dunia. Ini 76 miliar. Pemerintah daerah dengan tenangnya tidak mempunyai rasa kesalahan. Ini yang kita berontak ini, masyarakat. Kenapa sampai saya katakan ada kalimat bongkar persekongkolan jahat kasus kebun dalam? Itu cangkan itu pemerintah daerah. Rakyat sampai mengatakan bongkar kesepakatan jahat kasus kebun dalam. Ada apa? Korupsi itu tidak hanya mengambil uang negara. Saya ingatkan, korupsi di dalam undang-undang tidak hanya mengambil uang negara. Memperkaya orang lain itu juga termasuk dalam korupsi, paham? Ketahuilah itu di Kabupaten Banyumas ada seperti itu. Mari kita bongkar kesempatan jahat perkara kebun dalam. Siap? Mereka silakan lanjutkan.
Selamat siang Indonesia, selamat siang Kota Purwokerto, dan selamat siang semua warga Purwokerto. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai wakil kami, tolong dengarkanlah. Kedatangan kami di sini adalah tidak untuk minta proyek, tidak untuk minta ruko, tidak minta untuk komisi, tapi kita datang ingin menyampaikan aspirasi bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dewan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dipercaya oleh rakyat, dengarlah aspirasi kami. Kami berjuang, kami ingin membela, kami ingin bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyelamatkan aset kita, aset kebun dalam, aset yang dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 51 ruko, tolong dengarkan bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan, tolong dengarkan, tolong dengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah kawan-kawan kami. Kami bersama kalian adalah 10 tahun kami. Kami sedih apabila bapak-bapak, ibu-ibu sebagai anggota diam, seolah-olah tidak tahu bahwa di kebun dalam tanah ruko kita adalah pengelolaannya adalah dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina, Bapak Suherman, korupsi adalah tidak hanya mengambil uang negara, tapi korupsi adalah memperkaya orang sendiri dan merugikan keuangan negara. Anda yang harus bertanggung jawab. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai anggota dewan, pimpinan dan anggota, semua anggota dewan, tolong dengarkan, lakukan, tanyakan, panggil bupati, buat rapat dengan pendapat saudara bupati, panggil anda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terhormat, yang ada di dewan, yang dipercaya oleh kami, wakil kami mempunyai hak. Fakta dan nyata bahwa kebun dalam 51 kios dirampas dan dikelola oleh pihak DJG. Mereka menyewakan lagi kepada orang 1,5 miliar. 1,5 miliar satu rukonya, kali 51 adalah 76. Itulah potensi kerugian negara, itulah potensi korupsi. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah. Negara tidak boleh kalah oleh mafia peradilan. Negara punya segalanya. Negara punya Polri, negara punya ANS, dan negara punya perangkat hukum. Karena itu negara tidak boleh kalah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, forum yang terhormat ini, kami mendesak, kami menyampaikan aspirasi. Anggota dewan yang terhormat, tolong dengarkan. Undang bupati, lakukan dengar pendapat, lakukan dengan pendapat seperti kasus Sambo, lakukan dengan pendapat, tanyakan bagaimana status kebun dalam, tanyakan apabila perlu bentuk pansus interpelasi kepada bupati. Perlu diketahui bahwa status kebun dalam itu adalah mestinya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi sampai saat ini tidak dikembalikan, bahkan dikontrakan kembali kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan dikontrakan kembali kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada alasan untuk kita tidak merebut kembali. Ingat saudara-saudara, bapak-bapak, dan mohon maaf, saya tidak menyampaikan kepada Bapak Bupati, betul, tapi kami merasa punya wakil saat ini untuk menyampaikan bahwa Bapak sebagai wakil rakyat tidak ada alasan untuk tidak memanggil mengundang bupati. Lakukan, tanyakan sampai di mana kasus kebun dalam. Jelas
itu ada indikasi dan patut diduga ada persekongkolan jahat kasus kebun dalam. Patut diduga ada persekongkolan permasalahan peradilan. Patut diduga bahwa oknum-oknum negara terbayar, tergadekan oleh upeti-upeti dari mereka yang tidak tanggung jawab. Kita suudzon, kita akan kalah. Makanya caranya bagaimana? Kami menuntut cabut memori kasasi itu. Laksanakan bahwa kesepakatan jahat itu adalah tidak sah. Maka Pemda bisa memaksa pengambil alihan. Ini tuntutan kami. Kenapa seperti ini? Dan sampai tahun berapa? Ini sudah 2014, ini sudah 2022, sudah berapa tahun? Dan akan terjadi berapa tahun lagi? Ini yang saya maksud persekongkolan jahat itu. Pengulur-uluran waktu seperti ini. Maka apa kami sudah kami lakukan? Kami sudah kemana-mana, saudara-saudara sekalian. Dari Kejaksaan, dari Polres, Kejaksaan Tinggi, dari Bareskrim, dari KPK, bahkan kita menyurati Presiden Republik Indonesia. Makanya dukungan rakyat Banyumas ini sangat penting untuk membongkar semuanya ini. Ada apa ini? Itu yang kita perjuangkan pada siang hari ini. Ini bukan partai kebun dalam, tapi ini adalah rakyat jelata yang masih tetap akan menyuarakan bahwa pengelolaan kompleks kebun dalam itu tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Maka sampai kapanpun kalau belum digunakan aturan yang betul, akan kami suarakan terus, akan kami perjuangkan terus. Ingat, equality before the law. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk untuk pengelolaan aset negara, aset daerah adalah harus sesuai dengan proses hukum. Ini yang kami suarakan terus. Cabut memori kasasi dan seterusnya itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh. Ini tuntutan kami hari ini. Malu kita. Demokrasi korporasi mencengkram negeri ini. Keuangan oligarki yang maha kuasa. Korupsi menjadi budaya. Korupsi makin mengganda. Kerugian uang rakyat tak terkira. Jika perilaku ini masih mewarnai bangsa, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Kebun dalam adalah aset Pemda yang sangat strategis. Bertahun-tahun ditelantarkan mangkrak, tidak bermanfaat. Bahkan sekarang dikuasai, disewakan. Pemda tidak berdaya. Ada apa ini? Warga Banyumas, ayo berjuang. Ayo berjuang. Bongkar persekongkolan jahat ini. Kembalikan aset-aset kebun dalam kepada rakyat Banyumas. Kali ini saya ingin menyampaikan aspirasi saya, informasi kami kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, CQ Menko Polhukam, kepada Bapak Kapolri, CQ Bareskrim, kepada Bapak Kejagung, CQ Kejaksaan Tinggi Jateng, dan kepada Wakil Rakyat, CQ Pansus Interpelasi, bahwa di Kabupaten Banyumas lokasinya ada di kebun dalam, ada indikasi atau patut diduga persekongkolan jahat. Karena ini kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kejaksaan Agung, tolong usut tuntas indikasi korupsi di Kabupaten Banyumas. Nilai kerugian negara
sudah tertera 76.500 miliar. Karena itu kepada Bapak Presiden, sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan kepada Bapak Kapolri, Sekyu Bareskrim, kepada Bapak Kejaksaan Agung, Sekyu Kejaksaan Tinggi, tolong usut tuntas persekongkolan jahat kasus Kebon Dalem. Kami rakyat hanya menyampaikan ini. Kami tunggu. Kalau itu belum dilakukan, kalau itu belum dicabut, saya sebagai pembina Aliansi Masyarakat Banyumas terus akan berjuang dengan bagaimanapun caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ganyang koruptor sekarang juga. Mari kita akhiri aksi pernyataan sikap pada siang hari ini. Mungkin di sini yang mendengarkan hanya segelintir orang, tetapi teman-teman media akan memviralkan sehingga jutaan orang akan membaca dan memahami permasalahan yang terjadi. Suara kami alhamdulillah direspon positif sama teman-teman dari KPK, Bareskrim, bahkan Mahkamah Agung. Kejati sudah sekarang on progress. Inilah yang disebut perjuangan. Kita tidak akan putus asa sebelum ini terurai dengan baik. Tunggu aksi-aksi kita selanjutnya sampai perjuangan kita berhasil, sampai aset kita kembali kepada rakyat Banyumas. Marilah kita akhiri aksi pernyataan sikap pada hari ini. Sekali lagi terima kasih.